Dalam Yohanes 16 ayat 7-8, Yesus berkata begini, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Yesus datang untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa kita, menjadi pendamai antara kita dengan Allah, memberitakan tentang kasih Allah dan juga kebenaran tentang Allah. Tapi ketika Yesus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun, Roh Kudus yang kemudian menginsafkan manusia akan dosa. Anda pasti ingat apabila Anda pernah mengalami kelahiran baru. Hal pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita adalah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah kita lakukan. Dan anehnya, selama bertahun-tahun kita hidup dalam dosa, kita tidak menyadarinya sampai Roh Kudus menjamah kita. Itu yang kita katakan kelahiran baru. Dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyatakan kebenaran. Firman Tuhan yang adalah kebenaran. Yang seringkali Roh Kudus ingatkan kepada kita setiap kali kita ingin mengambil keputusan, setiap kali kita sedang melangkah, ketika kita sedang lemah, Roh Kudus datang menyatakan firman Allah kepada kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan firman Tuhan kepada kita, yaitu Rema. Dan juga Roh Kuduslah yang membuat kita percaya bahwa akan ada hari penghakiman di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Roh Kuduslah yang membuat manusia bisa mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan selama ia hidup di dunia. Kehadiran Yesus dalam wujud manusia terbatas untuk menjangkau seluruh umat manusia. Ketika saya masih khotbah keliling, saya terbatas untuk berbicara kepada beberapa orang, sebuah komunitas. Hanya pada suatu waktu saya hanya bisa bicara kepada sekelompok orang. Karena sebagai manusia saya terbatas. Tapi ketika saya bisa menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, firman Tuhan ini bisa disampaikan dengan begitu luas, melewati batas tembok gereja, melewati batas denominasi, bahkan melewati batas agama. Orang bisa mendengarkan firman Tuhan di mana saja, kapan saja, dan bisa ditonton oleh siapa saja. Kehadiran Roh Kudus membuat pemberitaan tentang karya Kristus menjadi lebih masif, disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui orang-orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kemana-mana. Dan bahkan kehadiran Roh Kudus dalam wujud roh membuat karya-karya Kristus menjadi sempurna. Karena Roh Kudus hadir dalam hati setiap kita untuk membuat kita insaf, membuat kita percaya, membuat kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 26 berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Kedatangan Roh Kudus ke dunia membuat pemberitaan tentang Kristus menjadi semakin luas. Roh Kudus mengurapi banyak orang untuk memberitakan Injil. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati umat manusia, membuat banyak orang menjadi percaya. Saya bersyukur lewat karya Roh Kudus, pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube ini bisa didengar oleh semua orang di mana saja. Dan saya bersama dengan tim Impact Community Indonesia sangat terkagum-kagum oleh pekerjaan Tuhan, di mana kami boleh membaptis belasan sampai puluhan orang setiap bulannya. Tahukah Anda bahwa iman percaya kepada Kristus merupakan karya dari Roh Kudus? Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Kita harus bersyukur bahwa Yesus mengutus Roh Kudus yang dari Bapa untuk turun ke dunia dan memenuhi hidup kita semua. Karena kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita hari ini tidak mungkin bisa mengenal Kristus.